Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, di bawah sinar matahari, punggung muda Lu Ming penuh dengan kepercayaan diri, ketekunan, pantang menyerah, dan kesombongan seperti bersumpah untuk menembus langit. Adegan ini, momen ini, pandangan ke belakang ini, tercermin secara mendalam di benak setiap orang yang hadir. Dalam 10-20 tahun ke depan, atau bahkan seumur hidup, semuanya tidak akan pernah melupakannya. Lu Ming, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Kamu akan dapat menciptakan keajaiban dan meratakan keluarga Duanmu di masa depan. Bisik Mulan, dan Feng Wu memandang punggung Lu Ming dengan cara yang rumit. Pemuda ini yang seusianya, bergabung dengan Sekte Pedang Xuan Yuan bersamanya dan berpartisipasi dalam penilaian bersama, tetapi dia menciptakan terlalu banyak keajaiban. Suatu kali, dia memiliki perasaan khusus untuk Lu Ming, tetapi ketika Lu Ming meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dia menekan perasaan itu. Dia tahu bahwa jarak di antara mereka terlalu besar, dan itu akan menjadi semakin besar di masa depan. Kakak Lu Ming, Pangsi mengepalkan tinjunya erat-erat, mata harimaunya penuh dengan air mata, dan tubuhnya terus bergetar. Lu Ming, dunia ini tidak adil, tapi aku yakin kamu bisa menerobos semua rintangan dan mengatasi rintangan. Di masa depan, aku akan menunggumu berbicara tentang anggur bersama, kata Zhang Muyun pada dirinya sendiri. Selain itu, Zhuo Yirong dengan erat menggenggam tangan Zhang Muyun. Lu Ming, Lu Ming. Lu Yao menatap punggung Lu Ming dengan bingung. Pada saat ini, untuk beberapa alasan, dia merasa sangat rumit. Di satu sisi, dia benci bahwa Lu Ming hanyalah sampah yang ditinggalkannya, namun dia memiliki bakat yang begitu tinggi. Selain itu, dia membunuh ayahnya dan menghapuskan kakak laki-lakinya. Di sisi lain, dia takut suatu hari Lu Ming benar-benar akan membunuh keluarga Duanmu dan menghancurkan segalanya tentang dirinya. Lu Ming, lebih baik kamu mati. Akhirnya, Lu Yao menggeram. Aduh. Lin Sui, kepala Sekte Pedang Xuan Yuan, menghela nafas panjang, berbalik dan melangkah keluar, menghilang ke langit. Duanmu Changhai melihat ke arah di mana Lu Ming menghilang, dan matanya yang tua berawan berbinar. Po Jun, putra ini terlalu luar biasa, dia adalah bakat yang langka, kita tidak boleh tinggal, dia belum mati, aku tidak nyaman. Duanmu Changhai berkata dengan sungguh-sungguh kepada Duanmu Po Jun. Duanmu Po Jun kaget, ayahnya sebenarnya sangat menghargai Lu Ming. Apakah ancaman Lu Ming benar-benar sebesar itu? Ayah, jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Duanmu Po Jun membungkuk. Itu bagus. Duanmu Changhai mengangguk, lalu melangkah keluar dan menghilang tanpa jejak. Orang-orang perlahan-lahan bubar, tetapi acara hari ini, nama Lu Ming, ditakdirkan untuk mengejutkan semua orang di Sekte Pedang Xuan Yuan, dan itu akan terukir dalam sejarah Sekte Pedang Xuan Yuan. Lu Ming keluar dari Sekte Pedang Xuan Yuan dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Segera, dia bergegas ke hutan pegunungan, dan pada saat ini, aura di tubuhnya menurun dengan cepat. Meskipun jiwa Raja Iblis itu kuat, ia telah habis setelah mempertahankannya begitu lama. Engah, tubuh Lu Ming bergetar, dan dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah. Jiwa Raja Iblis, kekuatan serangan balik terlalu kuat. Bahkan dengan darah pemakan roh, tubuh hampir tidak dapat menahannya dan menderita luka berat, pikir Lu Ming. Pada saat ini, tulangnya sedikit retak, ototnya terkoyak oleh kekuatan yang kuat, dan lapisan tebal keropang darah terbentuk di kulitnya. Namun, itu jauh dari serius seperti yang dipikirkan Duanmu Po Jun dan yang lainnya, berpikir bahwa Lu Ming telah dihapuskan. Selama Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya, dia akan sembuh dalam beberapa hari. Inilah kekhasan darah Devourer. Lu Ming melihat ke arah Sekte Pedang Xuan Yuan, dengan sinar yang kuat di matanya. Dalam analisis terakhir, saya terlalu lemah. Keluarga Duanmu dapat mengalahkan kepala Sekte Pedang Xuan Yuan dengan seluruh keluarga. Tentu saja, aku tidak sebaik keluarga. Tapi itu baru sekarang,
dan tidak akan lama lagi aku membuktikan bahwa aku, sendirian, dapat mengalahkan keluarga dan pengaruh. Aku ingin menjadi lebih kuat, dengan senjata di tanganku, dan mengamuk di dunia, itulah tujuanku. Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan tatapan mata yang sangat bertekad. Ada juga Qiu Yue, kali ini. Tidak ada cara untuk mengucapkan selamat tinggal pada Qiu Yue. Jika dia tahu bahwa saya telah keluar dari Sekte Pedang Xuan Yuan, apa yang akan terjadi? Gadis itu, kurasa dia akan membuat keributan. Lu Ming berpikir dalam hati, lupakan saja, akan selalu ada waktu untuk bertemu denganmu lagi. Yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan lukamu. Dengan pikiran, Lu Ming muncul di kuil tertinggi, lalu mengeluarkan ramuan penyembuh, menelannya, dan mulai menyembuhkan lukanya. 2 hari kemudian, luka Lu Ming sembuh 80%. Aku keluar kali ini, ibu saya pasti khawatir, lebih baik saya pulang sekarang, bertemu ibu saya, meyakinkannya, dan kemudian pergi ke ibu kota kekaisaran, dan mencoba menyelamatkan ayah saya sambil berlatih. Setelah merencanakan rencana perjalanan selanjutnya, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi, menemukan sungai kecil di pegunungan, membersihkan koreng darah di tubuhnya, lalu berganti menjadi jubah hitam, mengambil topi bambu, dan keluar dari pegunungan dan menghadapi angin dan api. Jubah hitam dan topi bambu yang dia gunakan sebelumnya, telah disimpan di kuil tertinggi. Keluarga Duanmu mungkin tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, jadi dia harus berhati-hati saat bertindak. Sepanjang jalan ke kota Feng Huo, dalam perjalanan, dia mengubah beberapa arah, dan dia kembali ke rumah Lu setelah 7 hari. Minger, kamu baik-baik saja, bagus. Saat dia melihat Lu Ming untuk pertama kalinya, Li Ping menangis dan memeluk Lu Ming dengan erat. Lu Ming mengejar Lu Yunxiong. Selama ini, dia khawatir setiap hari, takut sesuatu akan terjadi pada Lu Ming. Ibu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Lu Ming tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Ping terus mengangguk, dan menatap Lu Ming dengan hati-hati. Kemudian, dia mengobrol dengan Li Ping tentang situasi keluarga Lu dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, cabang kedua hingga keenam dari keluarga Lu semuanya menyerah kepada Lu Yunxiong, namun tanpa diduga, ketika Lu Ming kembali, dia tidak hanya hampir membunuh semua orang yang dibawa oleh Lu Yunxiong, tetapi bahkan mengejar Lu Yunxiong. Melihat orang-orang kuat yang hampir tak terkalahkan di mata mereka, semuanya berubah menjadi mayat yang tergeletak di kompleks keluarga Lu. Anggota cabang keluarga Lu ketakutan. Sulit dipercaya bahwa Lu Ming begitu kuat. Dalam beberapa hari terakhir, saya gemetar ketakutan, menunggu kembalinya Lu Ming dan vonisnya. Setelah mengobrol sebentar dengan Li Ping, 3 tetua inti keluarga Lu yang tersisa datang berkunjung. 3 lelaki tua, lihat tuan muda. 3 tetua inti melihat Lu Ming dan membungkuk untuk memberi hormat. 3 tetua, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming dengan cepat membantu 3 tetua inti. Tetua inti, pada saat hidup dan mati, masih berdiri di sisi keluarga Lu dan Li Ping yang membuatnya sangat tersentuh dan dihormati. 3 tetua inti memandang Lu Ming dengan kegembiraan yang tak tergoyahkan di mata mereka. Lu Ming memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, dan setelah mengejar Lu Yunxiong, dia masih bisa hidup kembali, yang berarti keluarga Lu akan segera bangkit. Mereka secara alami bahagia. Tuan muda, tuan dari cabang kedua hingga keenam sedang menunggu di luar, kata seorang tetua inti. Oh, kalau begitu biarkan mereka menunggu, ayolah, 3 tetua, ayo minum teh dan bicara. Pada saat yang sama, Lu Ming tersenyum dan mengundang 3 tetua inti untuk duduk. Kemudian, Lu Ming bertanya tentang situasi keluarga Lu, dan proses spesifik Lu Yunxiong datang ke keluarga Lu. Dalam sekejap, 2 jam berlalu. Pergi, biarkan mereka masuk. Lu Ming memerintahkan seorang pelayan. Gadis pelayan keluar sebagai tanggapan, dan segera, 5 pria parubaya masuk. Kelima pria parubaya ini adalah penguasa cabang kedua hingga keenam, dan juga tetua keluarga Lu. Bawahan menemui tuan muda. 5 pemimpin cabang buru-buru membungkuk ketika mereka melihat Lu Ming.